Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa dan biasa terjadi pada diri Nabi atau Rasul untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi atau Rasul utusan Allah. Mukjizat tidak dapat ditiru oleh siapapun tanpa seizin Allah. Rasulullah juga memiliki mukjizat atau kemampuan yang luar biasa yang diberikan Allah untuk membuktikan kenabiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berbicara dengan binatang, bahkan Rasulullah juga mampu berbicara dengan gunung yang tak bernyawa. Kisah ini merupakan kisah yang diceritakan oleh Ukail, salah seorang sahabat Rasulullah. Ukail menceritakan bahwa ada sebuah gunung yang begitu takut kepada Rasulullah. Pada suatu hari, Ukail pergi bersama-sama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu pula, Ukail telah melihat peristiwa ajaib dan hal tersebut membuat hatinya bertambah kuat di dalam Islam karena 3 peristiwa. Peristiwa pertama adalah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang hajat, yakni membuang air besar dan di hadapannya terdapat beberapa batang pohon. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ukail, "Hai Ukail, teruslah engkau berjalan sampai ke pohon itu dan katakanlah kepadanya bahwa sesungguhnya Rasulullah berkata, agar kamu semua datang kepadanya untuk menjadi penutup baginya, karena sesungguhnya baginda akan mengambil air wudhu dan buang air besar." Ukail pun pergi untuk mendapatkan pohon-pohon itu. Namun sebelum dia menyelesaikan tugas itu, ternyata pohon-pohon sudah tumbang dari akarnya serta sudah mengelilingi di sekitar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Rasulullah telah selesai dari hajatnya. Maka Ukail kembali ke tempat pohon-pohon itu. Peristiwa kedua bermula ketika Rasulullah berjumpa dengan seorang nenek yang tergeletak dengan kondisi pucat dan lemas. "Apa yang terjadi dengan engkau, wahai ibu?" tanya Rasulullah. Nenek tersebut kemudian menjawab sambil terengah-engah, "Aku lapar." Rasulullah yang membawa bekal kemudian langsung memberikan makanan bekal miliknya, hingga kemudian habislah bekal itu. Setelah itu, Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan. Saat itu, Rasulullah pun sempat kehabisan tenaga setelah melewati gunung pasir dan terik panas matahari yang membuat dahaga hebat. Sesampainya di sebuah pegunungan, Rasulullah merasa sangat haus karena perjalanan jauh yang ia tempuh. Ia pun meminta Ukail untuk mencari minuman dan buah untuk mengisi perut. Ukail kemudian menelusuri gunung tersebut. Tetapi sahabat Rasulullah itu hanya menemukan buah dan tidak menemukan sumber air. "Ya Rasulullah, aku hanya mendapatkan buah, tetapi aku tidak mendapatkan air di gunung ini. Padahal aku sudah mengelilinginya namun belum aku temukan juga." Mendengar penjelasan dari Ukail, Rasulullah kemudian bersabda, "Hai Ukail, bagilah gunung itu dan sampaikanlah salamku kepadanya, serta katakanlah, hai gunung, jika padamu ada air, berilah aku minum." Mendengar jawaban Rasulullah yang tidak masuk akal itu membuat sahabatnya kebingungan. Tapi Ukail tetap pergi melaksanakan perintah dari Rasulullah tersebut. Ia kemudian sempat bertanya dalam hati, apakah Rasulullah bersungguh-sungguh dengan ucapannya? Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku hanya harus menyampaikan salamnya atau hanya diam dan kembali ke beliau lagi? Di tengah perjalanan pendakiannya, tiba-tiba sahabat Rasulullah tersebut mendengar sesuatu yang aneh. Sebuah suara misterius mengatakan kepadanya, "Pergilah mendaki gunung, patuhilah perintah beliau." Ternyata suara tersebut merupakan suara dari malaikat Jibril. Sahabat itu kemudian mendaki gunung dan menyampaikan salam Rasulullah perihal air yang ia dan Rasulullah butuhkan. Setelah menyampaikan salam Rasulullah, Ukail kembali ke tempat Rasulullah berada. Setelah tiba di sana, betapa kagetnya Ukail melihat Rasulullah berbicara dengan gunung. "Wahai tauladanku Muhammad, maafkan aku dikarenakan menghambat perjalanan engkau dengan tidak menyediakan air ketika engkau datang. Aku takut engkau tidak memaafkanku. Jika itu terjadi pasti aku akan merasakan panasnya api neraka." Mendengar suara yang datang dari gunung membuat Ukail takjub dengan Rasulullah dan keagungan Allah. Ukail begitu takjub dengan gunung ciptaan Allah
yang tidak bernyawa namun bisa berbicara dengan Rasulullah. Sementara itu, Rasulullah membalas perkataan gunung. Aku akan memaafkanmu wahai gunung, tapi bolehkah aku meminta sedikit air untuk membasahi tenggorokanku? Kemudian gunung itu menjawab, dakilah gunung ini hingga sampai ke puncaknya. Setelah sampai, berjalanlah berbelok menuju tempat yang dipenuhi dengan bebatuan besar yang melingkar. Di tengahnya terdapat sumber air dan buah-buahan untuk bekal engkau wahai Rasulullah. Rasulullah dan sahabatnya itu kemudian berjalan mendaki gunung sesuai dengan arahan gunung tadi. Sesampainya di lokasi yang dimaksudkan oleh gunung, sahabat begitu terkejut lantaran tidak pernah mendapati tempat seindah itu. Di sana, ia menemukan sumber air yang jernih hingga banyaknya pohon dengan buah yang segar dan nikmat. Sedangkan peristiwa yang ketiga adalah ketika Ukail sedang berjalan dengan Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba ada seekor unta yang meloncat dan lari ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian unta itu berkata, "Ya Rasulullah, aku minta perlindungan darimu." Unta masih belum selesai mengadukan halnya. Tiba-tiba datanglah dari belakang seorang Arab kampung dengan membawa pedang terhunus. Melihat orang Arab kampung dengan membawa pedang terhunus, Nabi Muhammad SAW berkata, "Hendak apakah kamu terhadap unta itu?" Orang kampung itu menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah membelinya dengan harga yang mahal, tetapi dia tidak mau taat dan tidak mau jinak. Maka akan kupotong saja dan akan kumanfaatkan dagingnya untuk kuberikan kepada orang-orang yang memerlukan." Nabi Muhammad SAW bertanya, "Mengapa engkau mendurhakai dia?" Unta itu lalu menjawab, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak mendurhakai dari satu pekerjaan, akan tetapi aku mendurhakainya dari sebab perbuatannya yang buruk." Kabilah itu termasuk ke dalam golongan orang yang tidur dengan meninggalkan sholat isya. Kalau sekiranya dia mau berjanji kepada engkau akan mengerjakan sholat isya, maka aku berjanji tidak akan mendurhakainya lagi. Sebab aku takut kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksanya kepada mereka, sedang aku berada di antara mereka. Akhirnya Nabi Muhammad SAW meminta orang Arab kampung itu berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan sholat isya. Setelah kabilah tersebut menyetujuinya, baginda Nabi Muhammad SAW menyerahkan unta itu kepadanya, dan dia pun kembali kepada keluarganya. Itulah peristiwa yang membuat Ukail semakin yakin terhadap Islam dan semakin mencintai Rasulullah. Ukail sendiri adalah salah satu sahabat Nabi yang wafat ketika perang Yamamah terjadi. Semoga kisah tersebut menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, layaknya Ukail yang membela Islam dengan segala yang dimilikinya. Dan semoga kita dibersatukan dengan hamba-hambanya yang soleh. Wallahu alam bisawab.